Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, oleh karena penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, dan berkat Tuhan. Dan kembali kita pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah online. Dan minggu ini kita akan dilayani oleh hambanya Pak Pendeta Cucu Kiarto. Kiranya firman-Nya boleh memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan, dan pastinya akan memberkati kita semua. Dan bagi adik-adik sekolah minggu, sudah pasti ada cerita yang menarik buat kalian semua. Tetap kami menghimbau para orang tua untuk boleh mendampingi putra-putrinya, supaya anak-anak kita mengerti bagian-bagian firman Tuhan yang akan disampaikan melalui tayangan yang ada, supaya anak-anak kita semakin hari boleh semakin bertumbuh iman percayanya melalui firman Tuhan yang disampaikan. Bagi seluruh jemaat yang rindu untuk mendapatkan pelayanan khusus, mungkin ada konseling, mungkin ada permohonan doa khusus atau apapun bentuknya, silakan menghubungi nomor sekretariat. Jangan ragu, jangan sungkan. Ibu Gembala dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada siap melayani Bapak Saudara apapun yang sedang Bapak Saudara alami. Bersama Kristus pasti ada jalan keluar. Dan jemaat sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, operasional gereja, persembahan ucapan syukur, atau persembahan apapun demi kelancaran pelayanan yang ada di GBI Kedamaian, mari silahkan mentransfer ke nomor rekening GBI Kedamaian. Tuhan pasti membalas setiap lelah yang Bapak Saudara berikan, dan Tuhan pasti melimpahkan berkat buat seluruh jemaat yang sudah memberikan persembahan yang ada. Dan mari kita akan ikuti ibadah pagi hari ini. Tetap semangat, tetap sehat bersama Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi, kasih Tuhan, jemaat GBI Kedamaian. Kembali lagi di hari Minggu ini, kita mengucap syukur boleh beribadah secara online. Kiranya Tuhan memberkati masing-masingnya dari kita di rumah dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Kaulah segalanya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan, Kau Bapa yang mengasihiku.
Engkau Bapa yang mengasihi. Amin. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu, memuliakan, Mengasihi-Mu. mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Benar Tuhan, Kaulah segalanya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami tahu hingga saat ini kami masih berada di dalam lingkungan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Tapi kami tahu satu perkara, ketika waktu kami, hati kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu. Kami beribadah dimanapun kami berada, secara online. Karena kami tahu Engkaulah segalanya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah siapapun kami ini, berapapun yang ada dalam kehidupan kami, anggota keluarga kami Tuhan, Engkau memberkati kami satu persatu, supaya kami boleh merasakan kasih-Mu, merasakan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap masing-masing dari kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Jamah mereka satu persatu. Yang sakit, Kau jamah mereka, pulihkan mereka, supaya mereka juga boleh mendapatkan berkat yang sama seperti kami di tempat ini. Dimanapun kami berada, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menikmati ibadah kami. Kau sendiri yang beracara dari awal, pertengahan, sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.
Tetap syukur kalau masih diberi kesempatan dapat beribadah walaupun secara online. Tapi kita percaya semua Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, amin. Saatnya kita siapkan kita masing-masing mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh masuk dalam setiap kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemi ini, mendamaikan hati kami masing-masing, dan kami boleh selalu berserah kepada Tuhan. Karena kita yakin ketika Engkau berfirman, Engkau bertindak dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, ku aman, menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan Oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini, sebelum kita memulai kebaktian, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini, pada hari-hari yang lalu. Engkau menjagai kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau memberikan kesehatan yang sempurna pada kami. Pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu untuk bersekutu bersama-sama saudara seiman, untuk dikuatkan belajar firman Tuhan, sehingga kami akan lebih beriman lagi kepada-Mu Tuhan pada hari-hari yang akan datang. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Terima kasih ya Bapak atas Roh Kudus menyertai kami senantiasa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pagi hari ini topik dari firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama berasal dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yaitu kelemah lembutan. Meekness atau kelemah lembutan bukan berarti weakness atau lemah. Orang yang mempunyai karakter meekness berarti dia itu mempunyai satu passion. Ya, dia bukan orang yang lemah, tetapi dia adalah seorang yang mempunyai perasaan, memperhatikan orang lain, dan tidak senantiasa menonjolkan diri bahwa he is the best, dia nomor satu, tetapi dia memikirkan orang lain. Dan ini merupakan satu karakter yang bukan yang pasif, tetapi satu karakter yang aktif, yaitu dia mempunyai satu gairah untuk supaya semua keadaan dimanapun dia berada, dia bisa menjadi berkat buat orang lain. Dia adalah seorang yang mempunyai pribadi yang kuat, yang strong will.
Beda dengan orang yang lemah atau weakness. Seorang yang lemah itu bukan berarti dia orang yang negatif, yang mempunyai tindakan perasaan yang negatif. Bukan. Kita tidak bisa menggolongkan orang yang weak, yang lemah itu adalah orang yang negatif. Belum tentu. Kenapa? Karena orang yang lemah mungkin dia masih belum punya pengetahuan yang cukup, atau dia tidak punya mentor, dan atau juga di dalam kondisi tertentu yang dia harus menyerah. Itu satu topik yang lain. Kita tidak membicarakan hal itu pada pagi hari ini. Kita membicarakan kelemah lembutan. Sewaktu kita di dalam kondisi apapun juga, kalau kita dengan hati yang lemah lembut, kita akan menjadi berkat. Dan kita akan menjadi perhatian buat orang lain. Bahwa kita memang beda sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Kita akan tampil beda daripada orang lain apabila kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Roh Kudus ada dalam diri kita, memimpin setiap langkah, menaruh setiap perkataan dalam kehidupan kita, dalam mulut kita. Setiap apa yang kita lakukan akan kita lakukan. Ya, setiap yang akan kita lakukan, kita minta arahan dari Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membimbing kita. Dia menuntun kita, dia akan menaruh kata-kata dalam mulut kita, dia bahkan akan memberikan kesabaran dan cara berpikir yang berbeda daripada orang lain. Kita akan pelajari di Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengetahuan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum, tidak melanggar hukum kalau kita melakukan dan kita mempunyai jiwa yang lemah lembut. Semuanya, bahkan itu sesuai dengan firman Tuhan. Kelemah lembutan berarti seorang mempunyai kelemah lembutan hati. Dia mempunyai kekuatan, inner power, kekuatan di dalam dirinya sendiri. Sebab kelemah lembutan itu bukan pasif. Kelemah lembutan itu orang bisa lemah lembut. Ya, memang ada kekuatan di dalam dirinya yang mengubah dia menjadi lemah lembut. Itulah kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang merubah kita menjadi lemah lembut. Ini memang merupakan satu proses yang harus dialami untuk kita bisa seperti Yesus di dalam kehidupan kita. Yesus lemah lembut. Nanti kita akan pelajari perihal Yesus. Amsal 15 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Maksudnya adalah, kalau orang yang lemah lembut, maka membuat suasana lebih nyaman, lebih tentram. Waktu berkomunikasi dengan orang yang sengit, orang yang kasar, atau yang suka marah-marah, kalau kita hadapi dengan lemah lembut, orang itu pun juga kalau dia sadar, dia akan merasakan malu akan sikap yang keras, sikap yang kasar, sikap yang tidak sopan terhadap kita. Jawaban lemah lembut akan menghancurkan karakter yang keras dari orang lain itu. Sehingga kita akan membuat suasana lebih adem, lebih ayem, lebih tenang, lebih damai. Itulah karakter yang hasil buah dari memiliki karakter lemah lembut. Menurut James Strong, yaitu penulis Strong Concordance, ada 3 hal perihal orang yang lemah lembut. Sikapnya yaitu pertama, penuh penguasaan diri dan tidak cepat menyerang atau membalas orang yang bersikap kasar terhadap dia. Sehingga maksudnya adalah orang yang punya hati lemah lembut itu selalu memikirkan orang lain. Dia tidak mau melukai hati orang lain. Bahkan dia akan menjadi seorang pendengar yang sangat baik sekali. Dia tidak langsung waktu dikatai sesuatu yang menyakitkan hati dia mungkin,
dia langsung menjawab. Tidak, dia tidak melakukan hal itu. Dia akan tenang terlebih dahulu. Dia akan berpikir. Maka di dalam satu perdebatan, banyak orang yang jago sekali berdebat. Cirinya yaitu dia menjadi seorang pendengar yang luar biasa. Dia mendengarkan terlebih dahulu isi perdebatan itu, tudingan itu, sehingga menggunakan apa yang dikatakan orang itu, dia menjawab dengan lemah lembut dan dia membuat lawannya itu knock out. Hal yang kedua, orang yang mempunyai sikap lemah lembut, dia mempunyai Roh Kudus. Ini yang kuat, ini yang luar biasa sekali. Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, dan kita merasa bahwa yang Roh Kudus ada di dalam diri kita, mengapa kita tidak memohon Roh Kudus membimbing kita di dalam kehidupan kita hari demi hari, setiap saat? Roh Kudus akan mengajar kepada kita. Roh Kudus itu lemah lembut. Roh Kudus itu siap untuk mengajar kita seperti sifat dari Roh Kudus itu sendiri, yaitu lemah lembut. Sehingga hati kita yang keras, sewaktu menghadapi tantangan atau masalah, persoalan apapun juga, kita bisa mempunyai hati yang lemah lembut. Hati yang lemah lembut ini akan memberikan kita kesempatan untuk pause dan mempunyai pikiran yang luar biasa sekali. Pada waktu sesaat kita pause, Roh Kudus berbicara kepada kita, kita akan memperoleh hikmat. Bagaimana caranya untuk menjawab tantangan atau makian atau orang yang keras kepada kita dengan jawabannya tepat dan benar. Karena Roh Kuduslah sendiri yang memimpin kita dan kita mau mengikuti pimpinan dari Roh Kudus itu untuk menjawab itu. Sehingga suasana akan menjadi reda. Bisa dicoba, bisa dipraktekkan. Ya. Nanti saya akan memberikan satu contoh di dalam hal ini. Hal yang ketiga, orang yang punya sifat lemah lembut, dia mau diajar dan dia mempunyai sifat mau belajar. Karena selalu dia berpikir, selalu flashback apa yang sudah dilakukan, apa yang kekurangannya. Dari sanalah dia mau diajar, dan Roh Kudus siap senantiasa mengajar orang ini. Siap untuk membimbing kita yang mau dibimbing, yang mau diajar, dan mau belajar. Roh Kudus senantiasa akan mengajar kita. Bisa melalui dari firman Tuhan. Kita mempunyai keinginan membaca firman Tuhan. Seperti tadi pagi saya mempunyai keinginan membaca firman Tuhan. Saya membaca perihal kehidupan Yusuf menghadapi saudara-saudaranya. Luar biasa sekali. Ada keinginan. Roh Kudus itulah yang membuat kita ingin belajar dan ingin diajar. Sehingga dari pelajaran itu kita bisa, oh iya, memang luar biasa sekali Yusuf berkenan hidupnya di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati Yusuf daripada saudara-saudara yang lainnya. Bisa kita pelajari dan kita mau. Itulah karakter yang menurut dari James Strong itu. Ambil contoh. Di dalam keluarga kita. Sewaktu kita masih pacaran. Kita lihat pemuda-pemudi yang kalau sedang pacaran tuh. Mereka gandengan. Kelihatannya si cowoknya sangat lemah lembut. Kalau berbicara dengan si ceweknya. Bahkan si ceweknya pun juga sangat lemah lembut. Waktu berbicara pada si cowoknya itu, mereka saling lemah lembut satu dengan yang lain, luar biasa sekali. Saya berharap di dalam kehidupannya setelah menikah, mereka tetap mempertahankan kehidupan karakter lemah lembut itu. Unfortunately, di dalam perjalanan pernikahan, kita sering melihat para pasangan suami istri, mereka hidupnya sudah beda sewaktu pacaran. Waktu pacaran penuh dengan kelemah lembutan. Setelah menikah bertahun-tahun atau bahkan sudah 10 tahun atau lebih, mereka sudah mulai terjadi cekcok, bahkan ada perkataan yang sangat tidak boleh di dalam kehidupan orang Kristen, yaitu cerai. Banyak terjadi keluarga Kristen yang berantakan
Karena perasaan lemah lembut, karakter lemah lembut itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena tidak mau belajar, tidak mau diajar bagaimana bisa mempertahankan karakter lemah lembut itu di dalam kehidupannya. Semakin hari, seharusnya semakin lemah lembut. Ya, orang lemah lembut bukan berarti dia menyerah. Selalu bilang, oke lah. Orang lemah lembut itu mempunyai prinsip. Seperti tadi saya bilang bahwa orang yang lemah lembut itu punya strong will, mempunyai keinginan yang kuat. Dia boleh berbicara lemah lembut, dia boleh mengalah, tetapi dia mempunyai prinsip. Ya, prinsip inilah supaya dia tidak tabrakan. Dia, kalau orang mengalah, bukan berarti dia kalah. Orang mengalah bukan berarti dia kalah. Orang mengalah, justru orang itu mempunyai hati yang besar. Tidak selalu kita harus menang dan menunjukkan kepada orang lain bahwa kita yang terbaik. Tidak perlu. Sebab di atas sana masih ada Tuhan yang maha kuasa. Dia bisa membalikan. Mungkin kita merasa kita lemah. Mungkin orang lain bisa, kamu lemah. Kamu tidak punya prinsip. Tetapi oleh karena kelemah lembutan kita mau mengalah. Kita serahkan. Kita tahu kita benar. Tapi kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Itulah kuncinya. Sukses kita ada di tangan Tuhan. Tuhan bisa membalikan. Seperti Yusuf. Dia dianiaya. Dia dikerjain sama saudara-saudaranya. Tapi Tuhan punya rencana. Tuhan bisa merubah dari sikap kelemah lembutan Yusuf itu, sehingga Yusuf menjadi Perdana Menteri, orang kedua setelah Firaun di Mesir. Luar biasa sekali. Hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Pernikahan, sehingga pernikahan orang-orang Kristen itu akan langgeng senantiasa. Cekcok, perbedaan pendapat, it's okay saja. Tetapi di dalam kamus pernikahan orang Kristen tidak ada kata cerai. Karena perceraian itu harus diganti dengan kata-kata love, kasih. Di mana ada kasih, di sana ada penyelesaian. Apapun persoalan di dalam keluarga akan selesai. Contoh yang berikutnya, kalau kita mempunyai hati yang lemah lembut, sewaktu kita mengajar anak kita, sekarang zamannya work from home, anak-anak kita sekolah, gak sekolah di sekolahan, belajar di rumah, orang tua yang mengajar, baru tahu sekarang betapa besar jasa seorang guru di sekolah mengajar anak-anak. Kita mengajar anak kita mungkin 1, 2, atau 3, atau 4, atau mungkin 5. Tapi kalau di sekolah bisa 20. Bayangkan satu guru 20 murid yang berbeda sekali karakternya. Kita mengajar 2 murid di dalam rumah kita, anak-anak kita sendiri, kita bisa naik darah. Kalau kita tidak punya perasaan lemah lembut, kasih sayang yang diberikan Tuhan kepada kita untuk bisa mempunyai hati yang lemah lembut, mengajar anak-anak kita, maka kita akan berantakan. Kita akan senewan, kita akan marah-marah terus mengajar anak kita. Ya. Kita harus punya hati yang lemah lembut, maka akan merubah anak-anak kita. Mereka akan mendengarkan kita. Waktu kita mempunyai hati lemah lembut, waktu kita tahu akan sangat sukar sekali, sulit sekali mengajar anak kita. Ini saya alami sendiri. Saya mengajar anak saya, sulit, saya merasa sulit, saya tidak mampu. Tetapi saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan beri saya hikmat bagaimana mengajar anak saya supaya anak saya bisa diajar dan bisa belajar dan bisa mampu dan bisa maju dan bisa menjadi anak yang pintar. Tuhan beri hikmat dan kuncinya ada kelemah lembutan kepada anak-anak kita. Kalau kita keras kepada anak kita akan ngambek. Anak kita tidak mungkin berani marah sama kita. Tapi mereka akan ngambek. Waktu ngambek mereka akan sulit belajar untuk masuk. Tapi kalau kita dengan lemah lembut,
terhadap anak kita, maka anak kita akan juga merasakan perasaan lemah lembut dari orang tua itu sewaktu diajar, maka akan lebih gampang buat anak itu menerima dan belajar mendengarkan apa yang dibimbing oleh orang tua, oleh kita. Di dalam persahabatan, satu hari waktu saya masih kuliah di Amerika, saya tinggal di satu apartemen. Sebelah saya orang hitam. Ya, dia orang yang keras. Dia selalu teriak-teriak dan berisik sekali. Kalau nyetel sound system itu sangat kencang sekali, mengganggu sekali. Sehingga mengganggu saya. Saya datangin. Saya bilang, "Hey, let's go to King's Burger. Let's have burger." Dia kaget. Seharusnya saya marah-marah lagi sama dia. Tapi saya ajak. Kita makan burger, saya beliin burger, kita makan, kita sharing. Akhirnya dia merasa, "You are a good friend. You are a good person. Thank you for the burger. I know I bother you so much." Sehingga ada satu perubahan. Bisa merubah dia bukan karena saya keras atau saya marah-marah, tetapi oleh kelembutan itulah yang membuat dia berubah. Dia merasakan bahwa orang ini beda dari teman-teman yang lain. Itulah yang merubah dia. Suatu hari saya pergi, saya lupa menutup pintu kamar saya. Waktu saya pulang, si tetangga saya ini dia bilang, "Kamu tahu nggak, waktu kamu pergi, saya tidak tahu. Tetapi setelah saya keluar dari kamar saya lihat pintu kamar Anda itu terbuka. Saya kaget. Mungkin Anda ada di dalam, saya lihat, masuk ke dalam. Saya lihat Anda tidak ada, Anda sudah pergi. Maka saya tutup pintu itu. Dan waktu saya pulang, saya cek apakah mungkin ada barang-barang saya yang hilang. Puji Tuhan, kelemah lembutan dibalas dengan kebaikan dengan orang itu. Ya, saya lihat tidak ada barang yang hilang dan bahkan pintunya tertutup dan semua barang saya aman. Kelemah lembutan membuat orang berubah dan kelemah lembutan yang kita lakukan itu menghasilkan, memberikan satu impact kembali kepada kita, yaitu satu kebaikan di dalam diri kita sendiri juga mengalami hal itu. Ya, bukan kepada orang lain saja, tetapi buat kita sendiri juga akan memberikan satu dampak yang sangat positif sekali. Tadi saya bilang bahwa di dalam pekerjaan saya, satu hari ada satu pekerjaan yang kita lakukan outsourcing. Seharusnya kita bisa memperoleh income yang lumayan. Tetapi setelah saya periksa pembukuan beberapa tahun itu sangat minim sekali. Sesuai dengan perjanjian, saya bilang, "Bapak, kami punya hak untuk melakukan auditing." Tetapi karena beliau itu kenal sama bos saya, dia merasa he's a big man. Dia merasa terhina atau dia merasa saya untuk mempersulit dia untuk dilakukan auditing. Dia marah-marah sama saya. Bahkan dia memperkatakan, "You jual, gua beli." Sampai dia emosi sekali. Saya tidak terbawa oleh emosi. Saya justru berkata-kata kepada beliau itu dengan lemah lembut. Saya katakan bahwa, "Aduh, apa yang aku harus jual? Aku cuma melakukan pekerjaan aku, yaitu aku akan melakukan auditing. Dan kalau Anda kenal sama siapapun juga, I have my job, I have to do my job. So I have to do it." Singkat kata, dia marah-marah sama saya. Marah-marah saya. Saya bilang, "Anda tidak perlu marah-marah sama saya. Anda mau pukul saya. Apa gunanya mau pukul saya? Anda mau marah-marah begitu marah. Anda akan menyakiti diri Anda sendiri." Perkataan lemah lembut saya nih
bukannya direspon dengan hal yang lemah lembut kembali oleh orang itu, justru dia makin marah. Akhirnya 3 hari kemudian saya dapat kabar dia kena heart attack. Itulah orang yang kalau tidak punya perasaan lemah lembut, ya, yang selalu kebawa oleh emosinya, akan berakibat negatif terhadap kesehatannya. Hal ini yang sangat bahaya sekali. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ada Roh Kudus. Roh Kudus yang lemah lembut, mengajarkan kita lemah lembut, itu juga untuk kesehatan kita. Kita akan memiliki kesehatan yang sempurna, yang lebih baik daripada orang yang suka marah-marah. Ciri khas orang yang memiliki kelemah lembutan, yaitu dia memiliki buah roh. Kelemah lembutan adalah salah satu buah roh. Tadi yang sudah kita baca di Galatia 5 ayat 22-23. Kalau kita mempunyai sifat yang lemah lembut, berarti kita mempunyai kasih Allah di dalam diri kita. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita mempunyai kasih Allah. Kasih itu merupakan buah dari Roh Kudus. Dan kita mempunyai damai dalam kehidupan kita. Kalau kita memperoleh kasih Allah dalam diri kita, maka kita mempunyai damai dalam kita. Kalau kita mempunyai damai dalam diri kita, ada sukacita yang akan keluar, timbul dalam hati kita, keluar. Orang bisa merasakan hal itu. Sehingga kita, di dalam kehidupan kita, kalau kita mempunyai damai, kita punya sukacita, kita bisa merasakan kasih Allah di dalam hidup kita, maka akan mengubah hidup kita. Yaitu kelemah lembutan hati kita, itu akan dirasakan oleh orang lain, khususnya istri kita atau suami kita. Bisa terjadi perubahan yang luar biasa sekali. Mungkin kita tidak merasakan perubahan itu, tetapi orang-orang yang ada di samping kita, yang kita sering ketemu, itu akan merasakan ada perbedaan di dalam diri kita. Maukah kita mengalami perbedaan daripada orang lain atau dari sikap hidup kita yang lalu, sehingga menjadikan sumber atau menjadi panutan buat orang-orang lain, dan orang-orang lain akan merasa memang beda orang itu. Saya lebih senang lagi sekarang bergaul dengan si itu, karena ada perubahan, sikapnya yang berubah itu. Ciri khas orangnya. Sekarang ada satu pertanyaan. Bagi orang, siapapun juga yang punya hati yang lemah lembut, bolehkah dia marah? Kita ambil satu contoh. Di dalam Alkitab, Yesus, kita tahu, Yesus Sang Juru Selamat kita, dia adalah seorang pribadi yang penuh dengan kelemah lembutan. Tetapi Yesus pun juga marah. Kita baca di Yohanes 2 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Suatu hari pada hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Yesus menyucikan bait Allah di Yerusalem. Waktu Yesus datang ke bait Allah, Yesus melihat bait Allah itu bukan untuk tempat sembahyang, tempat bersekutu, tempat mencari kehadiran Tuhan, tetapi dipakai untuk jual beli, seperti pasar. Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus sangat marah sekali. Dia membuat cambuk. Dia usir binatang-binatang itu. Dia kebalikan meja-meja itu, sehingga uang-uang yang ada di meja semuanya berantakan. Adakah orang yang berani waktu itu melarang Yesus, mencegah Yesus untuk melakukan hal itu? Tidak ada. Itulah ketegasan Tuhan Yesus. Itulah nyata bahwa Yesus adalah seorang yang lemah lembut, tetapi mempunyai satu ketegasan, strong will, yang benar, harus benar. Dia melakukan hal itu, dia bertindak hal itu. Dia sebagai anak Allah, dia punya kuasa bertindak hal itu. Bagi kita, apabila kita di dalam keadaan begitu, kita marah, kita melakukan sesuatu hal yang
membuat orang lain marah, kita harus punya hikmat. Ya, kita misalkan waktu itu bukan Yesus, tetapi kita memang bukan Yesus. Kita tidak punya kuasa seperti Yesus. Kalau kita melakukan hal itu, kita misalnya ke satu tempat ibadah, kita melakukan hal itu, maka kita akan dikeroyok sama orang lain. Ini perbedaannya antara manusia dengan Yesus. Ya, Yesus dia adalah orang yang lemah lembut, tetapi dia mempunyai kuasa sebagai anak Allah. Ya, kita mempunyai karakter lemah lembut, kita sebagai anak Allah, tapi kalau situasi tidak memungkinkan, kita tidak boleh membalikkan meja-meja itu, karena kita harus mempunyai hikmat. Pertanyaannya, bolehkah kita sebagai anak Tuhan yang lemah lembut boleh marah? Ada satu contoh di dalam Alkitab, yaitu Yesus. Yesus adalah seorang manusia yang sempurna, anak Allah. Dia mempunyai karakter yang lemah lembut. Tetapi ada suatu saat dia marah. Kita baca terlebih dahulu di Yohanes 2 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan ke meja-meja mereka dibalikannya. Yesus sebagai anak Tuhan, dia mempunyai karakter yang lemah lembut, tetapi dia mempunyai prinsip. Ya, waktu dia ke bait Allah, dia melihat bait Allah bukan untuk menyembah Allah, tetapi buat ibaratnya seperti pasar. Berbeda fungsi. Yesus marah. Pertanyaan, boleh nggak orang marah? Boleh. Yesus pun juga marah. Tetapi kalau waktu kita marah, kita harus mengerti bagaimana kita bisa tetap menjadi berkat buat orang lain. Yaitu, waktu kita marah, kita harus bisa mengkontrol emosi kita. Ada firman Tuhan berkata begini, di Pengkhotbah 10 ayat yang keempat, mengatakan, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Maksud ayat ini apa sih? Maksudnya begini, amarah penguasa. Amarah itu menguasai diri kita. Kalau kita marah, biasanya kita lupa bisa mengontrol. Sehingga apapun juga, siapapun juga yang ada di dekat kita akan kita kena bagian dimarahi, disemprot. Justru kita harus sewaktu kita marah, ya, firman Tuhan berkata, janganlah meninggalkan tempatmu, tetap di sana. Maksudnya adalah waktu kita marah, ya, kita harus bisa mengontrol emosi kita. Supaya marahan kita itu ada di bawah kuasa kita. Waktu kita marah, pikiran kita masih jernih. Jangan sampai waktu kita marah, kita pun juga cara berpikirnya sudah terpengaruh oleh perasaan marah itu. Sehingga apa yang terjadi? Kemarahan ini akan lebih meledak-ledak lagi. Bahkan orang-orang yang tidak tahu, yang bahkan ingin meredakan kemarahan atau menjadi penengah, bahkan menjadi sasaran kemarahan kita. Justru kalau kita marah, boleh marah. Tapi pada waktu marah, kita harus bisa mengkontrol emosi kita. Kita marah kepada si A, tapi kalau kita ketemu si B, bukan marah atau menunjukkan muka yang masih asam begitu. Justru kita kalau bisa mengontrol emosi kita, waktu kita marah pada si A dan kita ketemu si B, sikap kita bisa berbeda 180 derajat. Sehingga dengan begini kita menguasai diri kita menguasai emosi kita. Itulah kekuatan inner yang kita peroleh dari kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu betul-betul powerful, dahsyat sekali. Yang bisa mempengaruhi hidup kita, merubah hidup kita. Saat marah, pada waktu itu juga beberapa detik kita bisa bicara dengan
enak, dengan sopan, dengan canda gurau dengan orang yang lain. Ya, sehingga emosi itu tidak terus dibawa-bawa dan bahkan berkembang kemana-mana. Itu satu hal yang penguasaan diri yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita akan menjadi berkat buat orang lain dan menjadi berkat buat kita. Kita harus tahu bahwa hidup kita ini adalah sebagai kitab yang terbuka. Paulus berkata di dalam firman Tuhan 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Hidup kita setiap hari, setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun perkataan yang keluar dari mulut kita, itu merupakan kesaksian hidup dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau hidup kita senantiasa memuji Tuhan, senantiasa menyukakan hati orang lain, ya, senantiasa memberkati orang lain akan merasakan bahwa kita memang beda dengan orang yang lain yang suka maki-maki atau mengatakan kata-kata yang ada di kebun binatang itu. Itulah bedanya. Sehingga Paulus berkata, kita sebagai orang-orang Kristen adalah merupakan Alkitab yang terbuka. Yesus berharap kita menjadi Alkitab terbuka menjalani hidup ini. Sehingga kita diberkati dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana biasanya Anda merespon orang-orang yang menaikkan suara kepada Anda? Apa respon kita sewaktu kita bertemu orang-orang yang suaranya keras berbicara kepada kita? Saat ini kita kan semuanya kalau keluar di rumah itu kita pakai masker. Nah, satu hal ini terjadi dalam kehidupan saya. Karena kalau saya bertemu dengan orang lain, saya bicara sama seseorang, karena saya pakai masker, jadi suara saya keras. Saya harus membuat suara saya lebih keras supaya lawan bicara saya itu bisa dengar. Tapi saya kasih tahu kepada mereka, kepada beliau-beliau itu, mohon maaf, saya bicaranya suaranya keras, bukan karena saya marah, tetapi karena saya pakai masker. Dan saya berharap juga perkataan saya bisa didengar lebih jelas lagi oleh Bapak Ibu. Ya, bukan saya karena saya marah-marah, bukan. Begitupun juga kalau ada orang berkata-kata kepada saya pakai masker, suaranya keras, kenceng banget. Mungkin dia lagi marah kepada saya, tapi langsung saya berasumsi secara positive thinking. Mungkin dia seperti saya. Dia pikir dia harus berkata-kata keras, ya, supaya saya dengar. Kalau dia marah, ya biarin aja marah, urusan mereka. Ya, kita tenang-tenang aja. Jangan kita ikut terbawa emosi. Sehingga dia keras suaranya karena emosi, kita juga keras suaranya karena kita emosi. Maka kitalah yang rugi. Ya. Itu salah satu cara untuk berhadapan orang yang mempunyai emosi yang luar biasa sekali terhadap kita. Supaya kita tidak terbawa dan kita bisa menjadi tenang dalam kehidupan kita. Kita bisa berpikir sesuatu hal lain lebih baik lagi. Ya, dan kita juga bisa menenangkan suasana dan kita menjadi pendamai. Tidak terjadi keributan. Bagaimana reaksi orang lain ketika Anda merespon mereka dengan lemah lembut? Kalau dia sehat, mempunyai akal sehat, maka dia akan menurunkan suaranya. Sebelumnya, wah, dia teriak-teriak kepada kita. Tapi dengan lemah lembut kita jawab. Dia akan merasakan bahwa orang ini benar atau salah, itu hal yang kedua. Tetapi orang ini mempunyai sikap, mempunyai karakter yang baik, yang positif. Sehingga dia pun juga akan menurunkan suara levelnya menjadi lebih soft. Sehingga membuat dia pun juga lebih tenang.
ya, respon dari orang lain atas perbuatan kita, atas tindakan kita, atas jawaban kita yang lemah lembut akan merubah orang lain. Itu merupakan kesaksian yang luar biasa sekali. Dan orang itu pun juga bisa mengenal kita, siapa kita, apa yang kita miliki, kuasa apa yang kita miliki, yang ada dalam diri kita, yang bisa merubah kita. Ada orang dulu bilang, kamu dulu ya, aduh ampun dah. Pokoknya kamu ini. Loh, sekarang kok beda ya kamu ya? Apalagi kamu sudah menjadi orang Kristen, sangat beda sekali. Itulah yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang kita inginkan terjadi dalam keluarga, hubungan suami istri. Itulah yang kita inginkan terjadi antara hubungan kita dengan anak-anak kita, supaya anak-anak kita sewaktu mereka bertumbuh besar, mereka pun juga mempunyai karakter kelemah lembutan. Roh Kudus itu ada dalam diri mereka pun juga, sehingga mereka disertai oleh Roh Kudus, mereka menjadi biji mata Tuhan. Mau kita merubah karakter kita menjadi lemah lembut, ada jalan. Mintalah tolong. Roh Kudus akan menolong kita setiap saat, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Yesus sudah mengirim Roh Kudus itu. Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, dan Roh Kudus diam di dalam hati setiap orang yang percaya, yang beriman kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, kami sekali lagi berterima kasih atas berkat firman-Mu yang mengajarkan kami bersama-sama untuk tumbuh di dalam firman-Mu. Ya Bapa, kami memohon Roh Kudus-Mu sendiri yang memberikan hati kelemah lembutan di dalam diri kami, supaya kami bisa menjadi berkat buat orang lain, supaya kami menjadi pendamai dimanapun kami berada, supaya kami menjadi Alkitab yang terbuka dimanapun kami berada, supaya orang-orang lain juga mengerti dan bisa menerima Engkau sebagai Juru Selamat mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami, pengajaran akan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur saat ini kami sehati berdoa buat Ibu Stella, Ibu Gembala kami. Engkau berkati, beri kesehatan yang sempurna, berkati setiap anggota keluarganya. Engkau berkati para pengerja di gereja ini Tuhan, semuanya siapapun juga apapun jabatan mereka, semua Engkau berkati. Engkau Allah yang tidak mau berhutang. Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang hadir, yang menonton video ini dimanapun mereka berada. Apapun pergumulan mereka di dalam kesehatan, keuangan, keluarga, Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Pasti ada jalan keluar, karena Engkaulah sendiri yang berkuasa atas diri kami, dan kami adalah anak-anak-Mu. Engkau memelihara kami, Engkau juga menjagai kami, Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami saat ini berdoa buat bangsa Indonesia untuk segera keluar dari pandemi COVID-19. Juga di seluruh dunia, di India Tuhan, di negara-negara manapun juga. Tuhan ampuni semua dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa, sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat yang datangnya daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap orang yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.